sampai 8 triliun hutang pemerintah terhadap rakyat yang sudah inkrah di pengadilan. Presiden sudah menginstruksikan, saya bentuk tim, saya bikin surat, ndak jalan juga. Rakyat kalau punya utang dikejar-kejar, rumahnya disita, apanya disita. Tapi kalau negara punya utang ke rakyat, nah dibayar. Turun tangan. Satu kasus mungkin saya harus berbicara sampai 2 hari. Kalau ratusan kasus, selalu saya kerja apa? Iya, Itu kan? iya. Kan harusnya aparat sendiri yang bisa menyelesaikan itu. Kalau laporan kepada orang per orang karena sering bicara itu sudah pasti. Saya meyakini Mas Refli tiap hari ada orang, Mas Refli Harun tuh tiap hari ada orang ngelaporkan, tolong dong ini dibantu, tolong ini diangkat di podcast, tolong ini kok banyak sekali tiap hari. Sudah nyebut pelaku, nyebut korban dan sebagainya. Terutama perampasan hak-hak tanah dan Republik macam-macam. ini Prof ya, kalau berdasarkan pengalaman Prof di pemerintahan, kan memang tidak ada orang yang berani mengambil keputusan. Misalnya keputusan itu harus melepaskan aset negara misalnya, atau melepaskan bahwa ini tanah ini milik rakyat misalnya. Ya. Kan nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Semuanya begini. Saya punya pengalaman begitu. Kasus-kasus orang pemerintah nih. Pemerintah punya hutang kepada rakyat. Iya. Nggak ada yang mau bayar. Iya. Kenapa? Biar menteri berikutnya aja. Biar dirjen berikutnya aja toh. Nanti nanti diganti. Sehingga dari dirjen ke dirjen berganti berkali-kali, nggak ada yang menyelesaikan. Sampai 8 triliun hutang pemerintah terhadap rakyat yang sudah inkrah di pengadilan. Harus kembalikan. Presiden sudah menginstruksikan, saya bentuk tim, saya bikin surat, ndak jalan juga. Saya kan tidak bisa mengeksekusi. Iya. Misalnya itu di Kementerian Keuangan tuh begitu. Dan saya sudah sampaikan lagi tuh ketika Pak Purbaya diangkat itu utang negara tuh bayar. Rakyat kalau punya utang dikejar-kejar, rumahnya disita, apanya disita. Tapi kalau negara punya utang ke rakyat, nah dibayar. Alasannya inilah itu sudah inkrah loh. Yang sudah inkrah perintah pengadilannya harus dikembalikan dan kembali juga. Apalagi misalnya ada fenomena, saya pernah misalnya di apa orang mengadu gitu, sudah menang di pengadilan, sudah ada perintah eksekusi, uang banyak habis pasti kan untuk ngurus itu semua. Tetapi negara nggak mau melepaskannya, melepaskan tanah itu, atau tanah itu diduduki oleh kekuatan ya. Hukum sudah tidak ditaati, konstitusi tidak ditaati, terus bagaimana kita bernegara? Kan nanti orang adu kekuatan aja toh. Siapa yang menang, dia yang akan menentukan. Hukum rimba lagi pada akhirnya.